Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Hari ini aku mau bagi-bagiin tips sama kalian buat kalian para pemula yang pengen coba pakai soft lens tapi masih belum yakin, masih ragu, masih bingung harus beli merek apa soft lensnya yang cocok buat pemula. Terus gimana cara ngerawatnya supaya mata kita tetap sehat dan gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti berita di luar sana. Aku bakal bagi semua info tentang soft lens untuk pemula. Check it out. Jadi aku buat video ini supaya kalian di luar sana, teman-teman yang baru pengen cobain soft lens tapi masih bingung banget gimana cara makainya, sakit apa enggak, susah atau enggak, bahaya atau enggak, aku bakal kasih tahu semua tips-tips berdasarkan pengalaman aku yang udah aku pernah coba supaya kalian gak bingung lagi ya. Oke, yang pertama kita bahas soal soft lens yang cocok untuk pemula. Jadi waktu pertama kali mau cobain soft lens, aku itu beli soft lens dari ini guys, aku lupa namanya, oh ya, Pink Rabbit. Pink Rabbit itu aku jadi soft lens pertamanya aku. Waktu itu aku beli karena aku lihat emang yang dia itu kayak toko yang gede gitu kan, udah banyak endorse selebgram juga, jadi aku pengen cobain itu. Terus waktu dateng soft lensnya, aku suka banget warnanya, tapi sayangnya aku tuh pas makainya tuh kayak yang gak nyaman gitu loh. Maksudnya aku ngerasa kayak ada sesuatu di mata aku pas pakai soft lens itu. Soalnya aku tanya teman-teman, soft lens yang bagus itu bikin si pemakainya itu ngerasa kayak lagi nggak pakai soft lens gitu kan. Nah terus aku ngerasanya kayak nggak betah lama-lama pakai soft lens pertama aku itu tadi. Jadi aku tuh kayak, ini kenapa ya? Apa jangan-jangan kelamaan belum terlalu lama ngerendam? Jadi aku coba ngerendam lagi lebih lama lagi, tapi hasilnya tetap sama. Terus aku dikasih tahu temen aku untuk beli soft lens yang menurut dia bahannya lebih lembut dan juga bikin nyaman dipakai, yaitu soft lens merek X2. Nah ini jadi soft lens kedua aku, dan aku jujur suka banget sama soft lens ini karena dia itu lembut dan bikin gak ngeganjel gitu di mata guys. Jadi kayak yang gak serasa pakai soft lens gitu loh. Dan itu sih yang aku cari, itu yang aku mau. Soalnya aku kan kerja dan aku tuh pakai itu tuh seharian gitu kan. Jadi ya kalau misalnya bikin aku ngerasa gak nyaman, itu bakal ngeganggu banget, dan kalian juga pastinya bakal kayak gitu. Makanya aku saranin untuk pemula cobain soft lens merek X2 ini karena dia tuh lembut banget dan tipis. Oh iya, dan setelah itu supaya bikin kita nggak terlalu sakit juga, untuk pemula diameternya itu jangan yang terlalu lebar dulu ya guys, karena kita kan masih belajar nih, masih kayak mau masangnya aja takut-takut kan. Nah coba aja dulu diameter yang 14 mm kayak gitu, jangan yang langsung yang tinggi-tinggi. Tapi kalau kalian berani ya udah sih, nggak apa-apa. Oke, sekarang kita langsung pakai aja ya guys. Aku mau tunjukin kalian gimana cara pakai soft lens. Nah ini dia, ini tuh soft lens aku, maksudnya tempat soft lens aku. Soalnya kalau kalian punya soft lens, kalian tuh harus beli tempat soft lens ya guys. Dan aku saranin kalau kalian mau beli tempat soft lens, kotak soft lens kayak gini, aku saranin kalian beli yang sekalian satu set sama spatula sama jepit-jepitnya kayak gini guys. Karena ini tuh berfungsi banget supaya kita itu nggak yang megang-megang soft lensnya secara langsung. Karena soft lens itu sensitif banget loh guys. Jadi kalau misalnya kita pegang-pegang itu kan bakal jadi nggak higienis kan. Terus lagian juga tangan kita ini walaupun kelihatannya bersih tapi tuh berdebu guys. Jadi kalau kalian pegang soft lens pakai tangan
itu pas kalian taruh di mata, kalian bakal ngerasa kayak pedih, terus kayak kemasukan debu gitu matanya. Jadi kalian beli kotak soft lens itu yang udah sepaket sama ininya ya guys. Nah sekarang kita buka. Terus di dalam ada soft lensnya. Sorry kalau nggak jelas guys. Jadi langsung aja kita ambil si soft lensnya itu pakai penjepitnya ini. Kayak gini. Terus kalau aku, walaupun tadi airnya itu udah sering diganti, jadi kalian tuh harus sering-sering ganti airnya buat rendamnya itu ya guys, supaya kuman-kumannya enggak numpuk dan malah berkembang di situ. Walaupun kalian nggak pakai, tapi kalian tuh harus konsisten ganti airnya. Kalau aku sih kalau nggak dipakai minimal seminggu sekali aku ganti airnya. Terus walaupun udah dijepit kayak gini, aku masih bersihin lagi pakai ini, pakai air tetesnya. Fungsinya itu untuk make sure biar nggak ada sama sekali lagi debu-debu membandel yang menempel sebelum aku masukin ke mata aku. Nanti habis ini aku bakal jelasin juga tentang air tetesnya ya guys, tenang aja. Terus kita taruh di spatulanya kayak gini. Setelah itu kalian pakai jari tengah kalian di kantong mata, terus kalian tarik, terus jari telunjuknya taruh di atas mata, terus kalian bantu melotot. Kalian tinggal masukin pelan-pelan, gak usah takut dia bakal kemana-mana guys, langsung kedipin aja mata kalian dan dia itu langsung auto ke tengah gitu loh. Tuh guys, hasil soft lensnya udah dipakai. Nah sekarang kita mau ngebahas soal airnya. Ini dia. Ini dari Biotrue. Hopefully bisa jelas ya guys, tapi kalau nggak jelas aku bakal taruh gambarnya di sebelah sini. Nah ini itu aku belinya di Guardian dan ini tuh harganya 50.000. Kenapa aku langsung rekomendasi kalian ini? Karena kalau kita punya soft lens itu tuh kalian harus punya dua produk guys, dua jenis air. Yang pertama untuk ngerendam soft lensnya, dan yang satu lagi itu untuk kalian pakai tetes di mata. Karena soft lens itu dia sangat menyerap air guys. Jadi setiap minimal 2 jam sekali kalian tuh harus tetesin air soft lens ini ke mata kalian. Apalagi kalau misalnya kalian itu berada di ruangan ber-AC, itu lebih gampang lagi buat kering si soft lensnya ini guys. Jadi harus sering-sering kalian tetesin air ini ke mata. Nah terus daripada punya dua produk kayak gitu, aku beruntung banget langsung ketemu sama produk ini. Aku lihat di Guardian, aku tuh tertarik karena tiba-tiba tuh di botolnya itu ada tulisan multi-purpose solution. Jadi ini tuh bisa jadi solusi dari dua produk gitu loh guys, bisa jadi 2-in-1 produk gitu. Kalian nggak perlu beli lagi si air yang khusus buat ngerendam dan si air yang khusus untuk ditetesin ke mata. Kalian bisa langsung gunain si Biotrue ini guys. Dan kenapa aku suka banget dan aku tuh nggak pernah berpindah-pindah cobain tetes air yang lain, karena ini itu bener-bener gak perih di mata guys, dan bener-bener kayak pas ditetesin ya udah gitu, nggak ada ngerasa kayak air yang berbeda gitu. Soalnya aku dulu tuh pernah cobain air tetesan di mata dari teman aku yang pakai soft lens juga. Jadi dia itu kasih aku coba dan aku ngerasanya kayak perih gitu loh, kayak misalnya tuh masukin benda asing ke mata gitu, dan aku kurang suka. Tapi pas aku nyobain ini secara mengejutkan, bisa benar-benar seenak itu dan senyaman itu.
Karena emang di sininya juga ada tulisan works like your eyes loh guys. Jadi tuh emang kayak air mata asli kita yang selalu menetes. Nggak deng, jadi maksudnya itu bener-bener kayak air mata asli kita, nggak ada rasanya ketika ditetesin di mata. Itu dia kelebihannya dari si produk ini. Kalau produk lain aku kurang tahu. Itu juga kenapa aku tuh kurang suka compare produk dari produk satu ke produk lain. Aku kurang sering untuk compare, males. Ya karena buat apa kan kita ngasih tahu yang gak bagus gitu. Aku lebih suka ngasih tahu apa yang udah pernah aku coba. Jadi the bestnya dari part aku, dari yang udah aku coba-coba, aku kasih yang the best partnya buat kalian. Jadi jangan bingung lagi ya guys. Terus juga ini tuh ada kelemahannya juga, pasti ada dari setiap produk itu ada kelebihan dan kelemahannya atau kekurangannya mungkin ya. Kekurangannya dari si Biotrue ini, dia ini boros guys dan mahal. Menurut aku mahal lah ya, masa air 50.000 guys segini. Bayangin aja kalau bisa pakai air keran 50.000 itu guys, atau nggak usah air keran, air galon 50.000 itu bisa udah dapat 2 galon guys. Mau sebanyak apa ditetesin ke mata. Tapi sayangnya nggak bisa ya guys. Untuk mendapatkan tiruan air mata kita harus membayar 50.000 untuk ukuran 60 mili guys. 60 mili, kalian bayangkan. Sayangi dan hargailah air matamu. Jadi jangan nangis-nangis bomba ya guys gara-gara lelaki sayang mehong. Oke, sekarang gimana cara merawat soft lens supaya nggak membahayakan mata. Nah, kalian sering nggak sih ngedengar di luar sana ada berita-berita horor seputar soft lens? Ada yang soft lensnya itu lari ke bawah mata lah, ke belakang mata lah, terus juga ke bawah kelopak mata. Ada yang soft lensnya berulat katanya, ada yang nggak bisa dibuka, berkerak di dalam matanya. Astaga, takut. Seseram itu guys. Pasti kalian pernah denger kan? Nah, gimana sih kok bisa kayak gitu? Kalau sebahaya itu kenapa orang-orang masih pada pakai? Jadi menurut yang aku tahu, yang udah aku cari tahu juga selama ini, setelah aku jalani, setelah aku pakai soft lens, ternyata guys itu semua balik lagi kepada kita si pemakainya. Jadi selama kita mengikuti anjuran-anjuran atau peraturan-peraturan tentang bagaimana cara memakai soft lens dan larangan-larangannya, itu semua pasti akan menjauhkan kita dari kejadian-kejadian seperti yang aku ceritain tadi. Contoh misal di luar sana pasti kalian pernah dengar yang tadi aku bilang, ada yang si soft lensnya itu nggak bisa dikeluarin dari matanya itu nggak bisa dibuka gitu loh guys katanya. Itu karena si pemakainya itu bawa soft lensnya itu tidur. Siapa coba yang suruh bawa soft lens tidur? Udah jelas-jelas dilarang, soft lens itu paling pantang dibawa tidur ya guys. Jadi jangan coba-coba deh kalau kalian nggak mau ngalamin hal yang sama. Jangan coba-coba lupa ngelepas soft lens kalian sebelum tidur. Terus kalian juga pasti dengar yang aku tadi pernah bilang, memang creepy itu guys, dan itu tuh real. Aku kenal seseorang, teman aku, dia itu punya teman, dan temennya ini soft lensnya tuh berulat katanya kayak gitu di mata dia. Bayangin aja guys, kok bisa kayak gitu? Ternyata dia itu jorok pakai soft lensnya guys. Dia tuh nggak peduli kondisi tangan dia itu kayak gimana, dia nggak cuci tangan dulu atau pakai hand sanitizer dulu. Dia tuh langsung main yang pegang-pegang soft lensnya gitu loh guys, dan airnya juga nggak dia ganti-ganti. Bayangin aja gimana nggak berulat mbak. Jangan-jangan habis makan gorengan langsung megang soft lens lu mbak. Jadi jangan kayak gitu ya guys. Kalau kalian nggak mau ngalamin hal-hal kayak gitu dan mau aman-aman aja, kalian harus ikuti aturan-aturan yang aku bilang tadi guys. Dan juga jangan lupa kalian harus sering-sering ingat tetesin air ke mata kalian kalau lagi pakai soft lens. Cantik bukan berarti harus membahayakan diri sendiri kan. Oke, sekarang tinggal cara ngelepas soft lensnya ya guys. Ini juga gampang banget, tapi sebelumnya aku ingatin kalian lagi, sebelum ngelepas soft lens, kalian cuci tangan dulu,
atau pakai hand sanitizer, karena di proses melepas soft lens ini kalian pastinya bakal langsung bersentuhan atau megang soft lens kalian dengan tangan kalian guys. Kalau udah, sekarang caranya ya, kalian gunain lagi jari tengah kalian dari tangan kiri kalian kayak tadi, kalian tempatin di bawah kelopak mata, bukan di bawah kelopak mata guys, di bawah kantong mata. Kalian tarik ke bawah, terus kalian pakai lagi jari tunjuk kalian di atas kelopak mata, kalian tarik kayak gini, kalian bantu melotot supaya makin lebar dan jelas guys. Terus kalian gunain jari tunjuk dan juga ibu jari kalian untuk megang soft lensnya guys. Jadi yang kalian pegang tuh soft lensnya ya, gak usah khawatir guys, karena ini tuh gak sakit asal kalian megang si soft lensnya. Dan juga jangan gunain kuku ya guys, tuh kalian jepit, tara, copot, sesimpel itu guys, dan gak sakit sama sekali. Oke. Jadi guys, itu aja yang mau aku sampein sama kalian tentang apa-apa aja hal penting sebelum kalian pakai soft lens, sebelum kalian para pemula memutuskan untuk akhirnya mencoba memakai soft lens. Dan satu hal lagi yang mau aku ingatin, mumpung aku ingat, kalau soft lens itu juga ada masa kadaluarsanya ya guys. Jadi masa kadaluarsa ini dari setiap soft lens itu beda-beda. Kalian bisa tanya sama si penjualnya atau kalian baca di boxnya. Ada yang 6 bulan, 3 bulan, atau juga setahun. Tapi aku sih belum pernah kayaknya nemu yang setahun sih. 6 bulan biasanya guys kalau misalnya soft lens tuh expirednya. Jadi kalian harus perhatiin itu ya guys, nggak boleh dipakai terlalu sering, atau ketika expirednya itu udah habis kalian wajib ganti, jangan dipaksa pakai terus walaupun belum robek. Oke guys, terima kasih udah nonton video ini. Jangan di skip-skip supaya nggak ada miskomunikasi atau info-info yang ketinggalan ya guys. Terima kasih udah menonton video ini. Kalau kalian suka, klik like, dan jangan lupa komentar di kolom komentar kalian mau dibikinin video apa lagi. Aku bakal dengan senang hati bikinin video buat kalian. Dan jangan lupa juga subscribe. Bye, see you next video.